390 4749 5056. Mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 periode 4 tahun 2023, program studi bisnis dan pemasaran di LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja tahun 2023 dengan materi pelayanan penjualan. Berikut ini video pembelajaran saya, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan masuk ke elemen pelayanan penjual untuk dasar-dasar pemasaran. Oke, nanti untuk pembelajarannya, nanti mata pelajaran yang akan dipelajari yaitu tentang peralatan dan perlengkapan untuk barang dan jasa yang dipromosikan. Oke, kabarnya hari ini gimana? Baik, ada yang kurang sehat? Ada yang kurang sehat? Kalau misalkan kurang sehat, itu nanti sama yang salah satu seksinya dibawa ke UKS ya. Kalau misalkan itu lapor aja nanti. Oke, sebelum memulai pembelajaran, cek di sekitar kalian. Untuk sampah plastik, baju yang belum rapi, silakan berdiri dulu. Ya, botol minumannya yang ada di atas meja tolong disingkirkan. Ya. Botol yang ada di atas meja disingkirkan. Yang ada di atas meja itu hanyalah buku. Ya, selain buku, ya taruh aja. Handphonenya juga dulu disimpan terlebih dahulu. Ya. Sudah? Sudah rapi semua? Sudah. Baiklah. Sebelum lanjut, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silahkan salah satu dari temannya pimpin untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, kan tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, negaraku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan semua kelas dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Terima kasih. Baik, setelah berdoa saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Gimana hari ini, ada yang tidak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua, berarti lengkap untuk hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita membuat namanya kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas. Nah, di situ saya sudah memberi kisi-kisinya, kesepakatan kelasnya. Yang pertama kira-kira apa? Tepat waktu dalam menghadiri kelas dan mengumpulkan tugas. Tepat waktu dalam menghadiri kelas dan mengumpulkan tugas. Ya, misalkan telat masuk kelas, itu ada konsekuensi yang harus diterima ya. Yang ketiga, tidak ada ponsel yang aktif selama pembelajaran. Baik. Nah, di sini ada untuk
ponsel atau handphone itu ada pengecualian ya. Apabila ada pelajaran yang mungkin ada materi yang membutuhkan handphone, nah itu pengecualian. Jadi kita bisa menggunakannya kayak gitu. Ngerti ya? Oke. Selanjutnya, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Personal grooming. Ya, personal grooming. Sudah diterapkan personal groomingnya? Sudah. Sudah. Ya, pada rapi-rapi semua sudah. Pakai parfum kan? Pakai. Pakai deodoran? Pakai. Ada yang mandinya sehari sekali? Ada. Ada. Harusnya mandinya itu 2 kali. sehari 2 kali. Minimal 3 boleh. Minimal 2 kali lah. Memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang bisa sebelumnya memancing untuk masuk ke topik pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, dalam mempromosikan barang, kira-kira kalian pernah nggak melakukan promosi seperti apa? Sosial media, apa lagi? Offline. Hah? Brosur. Brosur. Ya, itu secara offline. Nah, di sini capaian pembelajar yang harus diberikan pelayanan penjualan serta perlengkapan untuk barang dan jasa yang sedang dipromosikan. Nah, karena pelayanan prima saat melakukan pelayanan penjualan sudah dilaksanakan di materi sebelumnya, kita lanjut di materi barang dan jasa yang dipromosikan. Pembelajaran untuk hari ini melalui pembelajaran project based learning, dan diharapkan peserta didik mampu menggunakan peralatan dan perlengkapan untuk barang dan jasa yang dipromosikan. Artinya dengan model pembelajaran project based learning nanti itu hasilnya kalian membuat sebuah project, baik bentuk video, poster, flyer, pamflet. Nah, seperti itu. Artinya melalui project ada project yang dihasilkan. Untuk pemahaman bermaknanya, nah di sini artinya promosi merupakan bagian dari strategi marketing untuk menginformasikan kepada konsumen tentang produk yang dijual. Artinya dengan menggunakan strategi kita dapat menginformasikan kepada konsumen barang apa sih yang mau dijual kayak gitu. Ini kan misalkan contoh, ini buku nih, dimana kita mau menginformasikan kepada konsumen kalau buku ini mau dijual kayak gitu, ya kan? Yaitu melalui namanya Strategi. promosi. Ya, ini namanya promosi. Saya mau memberikan asesmen terlebih dahulu. Bagaimana sih gaya belajar yang kalian inginkan? Nah, silakan. Nah, tadi pengecualian kan kesepakatan kelas tadi. Silakan keluarkan handphonenya, kerjakan terlebih dahulu. Ini ada sekitar 5 soal. Bisa di scan. Kepala di depan. Oke, kamu belajar menggunakan apa? Dibacakan kepada ibu. Seperti ini. Sudah belum? Udah. Kalau sudah, ya letakkan posisi handphonenya. Saya mau akan lihat hasil jawabannya. Oke, baiklah. Handphone sudah diletakkan ya, simpan lagi. Nah, tadi kan kalian udah jawab bagaimana proses pembelajaran yang akan kalian laksanakan di sana. Kalian sudah menjawab ada yang biasa dibacakan daripada membaca. Baik, udah selesai kita ya asesmennya. Oke, selanjutnya sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, let's go.
Nah, nanti ada video yang ditampilkan. Untuk video yang ditampilkan, kalian silahkan simak dan buat kesimpulan dari video yang ditampilkan. Ada 4 ya di sini. Nah, nanti kita bagaimana cara mempublikasikannya, cara periklanan dan publikasi. Yang bisa disimpulkan, ada yang namanya contoh media promosi. Nah, nanti setelah kalian menyaksikan video ini, nah nanti kan ada yang harus tugas project yang kita kerjakan melalui salah satu dari media promosi ini. Oke, saya tanyakan dulu. Nah, dari pertanyaan mendasar yang terkait video yang sudah ditayangkan, bagaimana promosi penjualan yang sesuai? Apa tadi? Menggunakan media promosi berupa poster. Ada lagi? Brosur, banner. Ya, seperti itu. Jadi promosi penjualan yang sesuai itu dengan menggunakan media promosi, poster, bisa melalui apa? Sosial media atau internet tadi ya. Jika promosi tidak dijalankan, rugi, iya, apalagi bangkrut, tidak laku, iya, pastinya. Contohnya kayak gini ya kan, saya punya produk nih tas, cuma tidak dipromosikan, bagaimana tahu ini tas itu, ya kan? Kalau tidak dipromosikan, sama misalkan apa ya? Kasih contoh, misalkan ada sepeda motor merek Yamaha mengeluarkan tipe C misalnya kayak gitu ya kan, tidak dipromosikan, ini sepeda motor apa ya, kayak gitu kan, kita nggak tahu. Ini nah, promosi dalam penjualan ya, promosi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu produk atau barang atau jasa dalam bisnis apapun. Nah, dalam bisnis apapun, semua artinya bisnis, ya usaha yang menghasilkan uang atau profit. Ya, jadi barang maupun jasa. Mau barang misalkan pulpen bisa dipromosikan. Terus jasa, contoh jasa seperti apa? Dokter, psikolog, jasa, tukang pijat, lagi. Ya kan kalau tidak dipromosikan kan tidak tahu, kayak gitu. Nah, apalagi di sekolah kita kan ada yang barang dan jasa. Nah, contohnya kan jurusan misalkan jurusan apa? Perhotelan, ULP, ya kan?
Nah, itu semua yang ada dengan namanya jasa. Nah, jadi dengan namanya jasa itu harus bisa melakukan yang namanya sambil dipromosikan juga dalam bisnis apapun, yang penting menghasilkan profit. Nah, ini contoh promosi penjualan. Contoh promosi penjualan yang pertama media sosial. Ya, apalagi sekarang ini kan rata-rata semua megang yang namanya gadget, ya kan? Baik handphone, tablet, laptop, ya kan? Dan semuanya pastinya terhubung dengan yang namanya internet. Ya kan? Kalau nggak ada jaringan, bisa nggak kalian mengakses media sosial? Nggak akan bisa, kayak gitu. Apalagi kan dengan media sosial itu melakukan promosi itu sangatlah mudah. Ya kan, tinggal susun dulu kalimatnya yang bagus, yang rapi, yang semenarik mungkin, tinggal posting, kirim. Saat itu juga langsung diterima, ya kan? Nah, yang penting jaringannya terhubung. Kalau terhubung akan mungkin diterima saat itu juga. Detik itu juga, walaupun posisinya ada di Pulau Sumatera, pulau di Papua, kalau sudah dikirim, sudah kita setting dengan kata-kata yang menarik, yang sesuai, posting, langsung kirim. Makanya saya menggunakan media sosial. Yang kedua ya tadi, media periklanan. Periklanan itu kan seperti contohnya yang di jalan-jalan itu, baliho, ya, poster, melalui televisi, kayak gitu. Oke, itu untuk periklanan ya. Yang ketiga, video promosi. Pernah lihat video promosi? Di mana? TikTok. Kalau video promosi TikTok nanti yang selanjutnya. Iya, itu yang selanjutnya kalau TikTok, endorse. Iya kan? Itu lebih ke endorsement kalau TikTok. Kalau video promosi, pernah buka YouTube? Muncul kan iklannya? Nah, itu video promosi. Iklan di YouTube itu video promosi. Kalau yang tadi, yang disebut di TikTok, di Instagram, itu lebih ke endorsement. Nah, jadi dengan promosi, dengan melakukan endorsement, artinya kita bayar, ya kan, ke orang, apa biasanya? Selebgram, influencer, ya. Nah, kita bayar ke influencer dengan besaran biaya yang disepakati tarifnya oleh si. Kemudian selanjutnya diskon. Promosinya melalui diskon. Pernah tergiur dengan diskon? Nah, itu salah satu promosi juga. Walaupun harganya dinaikkan sedikit, dinaikkan lalu kena potongan. Nah, itu strategi penjualan dalam melakukan promosi kayak gitu. Kita tergiur buy two get one. Nah, itu salah satu contoh promosi juga. Selanjutnya hadiah atau bonus. Pernah dapat hadiah atau bonus? Pernah, itu salah satu juga contoh promosi dalam penjualan. Membuat yang namanya kelompok. Jadi kita buat beberapa kelompok. Ada berapa orangnya? 30 ya. 30. Ya, kita buat mungkin sekitar 5 kelompok. Oke, 5 kelompok ya. Nah, di sini untuk penilaian rules-nya. Nah, teknik yang dinilai adalah teknik pembuatan flyer. Tahu flyer kan? Ya, seperti brosur, cuman satu halaman aja, kayak gitu. Nah, pengerjaan maksimal itu durasinya 45 menit. Kurang dari 45 menit bagus lagi, dan kurang dari 45 menit dan hasilnya sesuai, nilainya maksimal. Kalau tepat 45 menit
dan sesuai tetap maksimal. 45 menit tidak sesuai, nanti ya disesuaikanlah nilainya. Kalau lebih dari 45 menit hasilnya sesuai, nggak akan maksimal nilainya. Oke, paham? Paham untuk penilaiannya? Ya, nanti kreativitas flyer. Bagaimana kalian mendesain sebuah flyer melalui kita ngerjakannya menggunakan apa yang enaknya? Pakai Canva aja ya. Ya, menggunakan Canva aja. Nanti kreativitasnya kalian mau sesuaikan mau warnanya apa, tapi nanti kenapa sih harus menggunakan warna hijau? Kenapa harus menggunakan warna kuning? Itu kenapa posisinya di atas? Nah, jangan lupa itu sesuaikan dengan kreativitas ide kalian masing-masing ya. Sesuaikan. Dan jangan lupa pastikan ditaruh di bawahnya itu adalah kontak person dan alamatnya. Oke, paham? Oke, di sini ya buat 3 kelompok, buatlah flyer tentang ini. Saya bagikan lembar kerjanya buat kelompoknya terlebih dahulu. Susun kelompoknya. Kelompoknya yang mana? 1, 2. Kamu di sana ya. 3, 4, 5. Oke, ini saya bagikan. Oke, sudah diterima semua lembar kerjanya? Nah, untuk mengerjakan pembuatan kanvanya bisa dikerjakan di tempat duduknya masing-masing aja ya. Tempat duduknya masing-masing. Yang penting salah satu dari handphone kalian bisa terkoneksi internet. Nah, di dalam lembar kerjanya itu ada kan penilaiannya juga sudah ada semua. Nah, silakan kerjakan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing mulai dari sekarang. Nah, untuk materi Canva kalian bisa bisa scan barcode-nya di sini untuk tutorial penggunaan Canva. Gimana? Ada kendala? Aman ya. Gunakan warnanya yang sesuai ya. Yang menarik pokoknya eye catching. Ya, gimana? Flyer sama poster itu beda lah, Pak. Poster lebih besar ukurannya. Kalau di size aja kurang lebih aja. Iya, kurang lebih aja. Cuman size aja sih. Kalau poster kan itu ukuran A3. Nah, kalaunya flyer itu mungkin A4. Ya. Ya. Gimana? Ya, sesuaikan aja itu biar menarik kayak gitu ya lah. Kenapa? Emang template dari tadi juga. Iya. Template tadi jalan. Iya. Bagaimana? Udah progresnya? Oh, cari ini ya, inspirasi di Google dulu. Oke, kalau ada kendala nanti ini aja ya. Tanyakan aja kalau ada kendala. Menurut aku worth it ya, Bang, 25.000 tuh kalau mungkin kita emang ngambil makanan Sunda, cuma Sundanya tuh lebih modern kayak itu. Nah, Gimana? cuma berbeda pendapat tentang harga aja. Oh, Pak. tentang harga ya. Ya, tentukan aja harganya dulu. Apalagi kan masih baru, jangan terlalu tinggi juga. Kan ya yang bisa menarik dulu lah di awal. Nggak usah cari keuntungan dulu di awal ya kan. Yang penting bisa impas dulu. Ya, impas. Jangan rugi juga, yang penting impas.
Oke, sudah? Kalau sudah, kembali ke tempat duduknya ya. Oke, kalau sudah, kembali ke tempat duduknya, siapkan, nanti kita buat presentasi. Sebelum presentasi, kita coba, karena sudah siang, kalian pastinya harus lebih fokus lagi, ya, supaya lebih fokus. Silakan lihat ke depan, semoga bisa membuat kalian lebih fokus lagi dengan video yang berikut ini. Nah, oke. Nanti ikutin tutorial perintah di depannya. Oke, lihat. Saatnya presentasi kelompok. Oke, duluan yang mana? Yang laki-laki kasih. Yang laki-laki ayo maju. Oke, ini hasil dari kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3. Oke, bagus. Punya kreativitas yang tinggi. Oke, silakan presentasikan apa yang mau dipresentasikan. Perkenalkan, kami dari Kedai Bonsai. Kami BTW sudah berdiri sejak 2017 ya. Nah, jadi kami lagi mengadakan promo spesial, yaitu mie ayam vaksin spesial. Khusus bulan Agustus doang nih buat kalian. Dan cuma 10.000. Siapa sih nggak punya 10.000? Jadi seperti kalian di sini, yang mana tuh komponennya tuh? Ada mie pastinya, ada ayam kecil yang dipotong, ada sambal juga, sambalnya mie reptil. Terus ada juga tuh buat yang suka dicampur kuah di ada dua varian. Kita dengerin nih. Oke, sudah. Ada yang ditanyakan? Dan ada yang mau nanya, Sasa dulu. Di kedainya itu cuma ada mie ayamnya aja kan? Banyak lagi. Apa aja? Mie ayam, bakmi, es krim, pangsit, sambal habang. Apa? Ini yang khusus bulan Agustus saja. Ini khusus bulan Agustus saja. Agustus ini aja yang promo. Kenapa yang lain nggak ada? Nah, karena jadi yang kami lain tuh ada enggak. banyak menunya. Setiap bulan tuh ada lagi menunya yang promo. Oke, cukup ya pertanyaannya. Dan Oi. jawab, ya berarti dia masih ada, cuman ini menu khusus bulan Agustus. Oke, cukup? Jelas? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Oke, ini kelompok 3. Dia membuat media promosi flyernya untuk mempromosikan yang menu andalannya mie ayam pangsit spesial, yang dimana mendapatkan promonya sus 10.000 untuk bulan Agustus ya. Udah termasuk minum belum? Oh belum ya, dikira sudah termasuk minum. Promo ya. Oke.
Selanjutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4. Perkenalkan nama kelompoknya ya. Ya, oke mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Raffi Adli. Aku Mahdalena. Mutia Aziza. Nur Hidayah. Saya Nur Talita. Saya Winda Barokah. Nah, jadi kita baru membuka cabang baru yang berada di Veteran. Untuk promo pembukaan warungnya, menu kita di sini ada ayam goreng, ada gado-gado, ayam lalapan, sama ikan goreng. Ya, dia cuman menyediakan sarapan pagi dan siang aja ya. Ya. Mungkin untuk malam tutup kayaknya. Ya, malam tutup udah ya. tutup. Jadi lebih fokus di pagi dan siang. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, banyak juga ya pilihan ikannya ya. Ya, silakan. Untuk makan di tempat. Khusus berarti promonya khusus. Makan di tempat. Dine in makan di tempat ya. Kalau bungkus harga normal ya, nggak bisa gratis satu. Ya. Nah jadi misalkan kalau memberi pertanyaan bukan untuk satu aja tapi untuk semua. Nah nanti kan kalau bertanya mungkin itu dikasihkan pertanyaan yang masih masuk akal, pakai logika ya. Nah kayak gitu. Masuk akal. Jangan memberi pertanyaan yang kesana kemari, melenceng kayak gitu. Nah kayak gitu misalkan juga yang dengarkan dulu, jangan ketawa-tawa dulu ya. Jadi misalkan kalau memberi pertanyaan yang berkaitan dengan ini, benar ada daun pisang di sana. Itu ya benar, dengarkan dulu, jangan ketawa dulu. Benar emang ada daun pisang, tapi kan logikanya nggak akan. Terima kasih. Pak, satu pertanyaan lagi enggak? Oke, sudah. Closing aja. Pertanyaan terakhir, Pak. Sekian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, cukup ya. Oke, baik. Tadi sudah ada beberapa kelompok yang melakukan presentasi mengenai hasil proyek dalam membuat sebuah flyer. Nah, apa sih beda flyer sama poster? Ya, beda di ukuran. Flyer lebih kecil, kalau poster pastinya akan menggunakan ukuran yang lebih besar. Tadi semua hasil presentasi yang ditampilkan itu semua sudah cukup bagus. Sebelum akhir pembelajaran ya kan, ini sudah mau berakhir. Silahkan scan barcode-nya. Ada beberapa post-test yang harus kalian jawab yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Oke, sudah di-scan. Udah keluar kuisis? Oke, kita kerjakan melalui kuisis. Ya, melalui kuisis. Nanti itu hasilnya kalian langsung akan bisa lihat sendiri. Oke, kerjakan dengan sejujur-jujurnya tanpa melihat kiri kanan. Oke, baik. Fokus ke handphone masing-masing aja, nggak ada bersandar-sandar nih. Ya, oke. Sudah. Hasil presentasi yang telah kalian buat itu semuanya sudah sangat bagus, ya. Sudah sangat bagus.
saya bisa mengambil kesimpulan, nah dari pembuatan project membuat flyer, itu kalian sudah menggunakan kreativitas dan bagaimana kalian berpikir itu secara kritis juga, bagaimana membuat kalimatnya semenarik mungkin, dan warnanya apa istilah kita itu eye catching, menarik perhatian, ya kan? Warnanya tidak bentrokan juga, apalagi ada yang dengan tema Agustusan tadi ya. Untuk materi pada pertemuan selanjutnya, nah nanti peserta didik mampu mengukur tingkat kepuasan pelanggan serta mengatasi komplain dari pelanggan. Nah, jadi untuk materi selanjutnya kita belajar mengenai kepuasan pelanggan agar tidak terjadi komplain. Kita waktunya refleksi. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru tentang bagaimana cara promosi. Ya, apalagi? Bisa membuat poster dengan media Canva. Ya, apalagi? Ada lagi? Dah. Nah, bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, menyenangkan? Menyenangkan? Oke. Gembira. 3. Apa yang menjadi kendala dalam pada pembelajaran hari ini? Ya. Jaringan internet. Apalagi? Jaringan internet kuota nggak ada. Panas ya, itu bagian dari kendala. Mungkin bisa jadi apa yang kalian harapkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Harapan kalian bisa lebih baik. Apalagi? Ya, semoga cuaca ada burung dalam semak. Lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa memberi manfaat. Ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari ketua kelas silakan pimpin doa sebelum ya. Baiklah, karena pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya.